Matriks. Definisi dari matriks. Susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam M baris dan N kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Penulisan dari matriks. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan seterusnya. Nah, di dalam matriks ini ada yang namanya ordo matriks. Ordo matriks itu merupakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nanti cara penulisannya tadi penulisan huruf kapital itu menunjukkan matriksnya, matriks A, M kali N, ini M merupakan banyaknya baris, N merupakan banyaknya kolom. Tetapi di sini M kali N tidak boleh dikalikan, jadi itu sendiri-sendiri. Karena M merupakan baris dan N itu merupakan kolom. Bentuk umum dari matriks, suatu matriks A, nah di sini ada yang namanya elemen-elemen. Di sini A11 itu merupakan elemen A11, ini merupakan baris 1 kolom 1 dan seterusnya sampai baris ke M kolom ke N. Contoh. Nah, di sini ada suatu matriks, matriks A dengan elemen-elemen 8, 4, min 1, min 2, 9, 5, min 4, 3, 6, 2, 1, dan 7. Di sini matriks A, ini namanya adalah matriks A, huruf kapital ini. 3 kali 4 ini merupakan ordo matriks, tidak boleh dikalikan ya, karena 3 itu menunjukkan banyaknya baris, 4 menunjukkan banyaknya kolom. Nah, ini 8, 4, min 1, min 2 itu merupakan baris 1, 9, 5, min 4, dan 3 itu merupakan baris 2, 6, 2, 1, 7 itu merupakan baris 3. Sedangkan ini jadi yang horizontal, ini merupakan baris, sedangkan yang vertikal, 8, 9, 6, kolom 1, 4, 5, 2, kolom 2, min 1, min 4, 1, kolom 3, min 2, 3, 7, kolom 4. Jadi yang namanya baris itu yang horizontal, kalau yang namanya kolom itu yang vertikal. Nah, contoh dari matriks ini, sebutkanlah baris dan kolom dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, min 4. Min 4 mana? Ini min 4. Min 4 ini terletak di elemen min 4 ini, ya. Ini terletak di mana? Nah, baris 2. Jadi, cara mencarinya, kita ke baris dulu, oh baris 2, lalu baru ke kolomnya, yaitu kolom 3. Jadi, min 4 itu terletak di baris 2, kolom 3. 6 di sini, itu merupakan baris 3, kolom 1. 7 di sini, itu merupakan baris 3, kolom 4, barisnya ketiga, kolomnya keempat. Min 2 di sini merupakan baris ke-1, kolom keempat. Itulah contoh dari bentuk matriks, bentuk umum dari matriks, beserta contohnya ada yang namanya ordo matriks. Matriks penulisannya menggunakan huruf kapital. Nah, jadi ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom. Ordo harus dituliskan, ordonya berapa. Ya, banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom, tetapi perlu diingat tidak boleh dikalikan. Jenis-jenis matriks. Di dalam matriks ada pula jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks 0. Matriks 0 itu semua elemennya sama dengan 0, contohnya ini. Jadi semua elemen-elemennya, semua nilainya semuanya adalah 0. Matriks baris, jika matriks tersebut hanya terdiri atas satu baris, contohnya ini. Jadi hanya terdiri satu baris saja, itu merupakan matriks baris. Matriks kolom, jika matriks tersebut hanya terdiri atas satu kolom. Nah, contohnya ini, 2 dan min 5, 3, 5, 7, jadi hanya terdapat satu kolom saja. Ada namanya matriks persegi, jika jumlah baris pada matriks tersebut sama dengan jumlah kolomnya. Nah, ini matriks persegi, di sini jadi ordonya itu antara baris dan kolom itu sama. Di sini contohnya berarti ordonya adalah 2 kali 2 dan ini juga ordonya adalah 3 kali 3. Matriks diagonal, jika elemen yang ada di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat, jadi matriks diagonal ini merupakan seperti matriks persegi ya, jadi ordonya itu sama, yaitu banyak baris dan kolomnya sama. Jadi di sini kalau matriks diagonal bedanya dengan matriks persegi, di dalam matriks diagonal itu diagonal utamanya, ya, diagonal utamanya itu bernilai boleh selain 0. Jadi tapi di sini jika elemen yang ada di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi yang namanya diagonal itu ini. Diagonal utama yaitu min 1, 4 miring ya, min 4, 2, 1 itu namanya diagonal utama. Nah, di sini di atasnya itu bernilai 0 semua. Ya, ini matriks diagonal.
Ada juga yang namanya matriks skalar. Matriks skalar jika semua elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya memiliki nilai yang sama. Nah, bedanya dengan matriks diagonal, kalau di matriks diagonal nilai pada diagonal utamanya berbeda, kalau di matriks skalar nilai pada elemen pada diagonal utama itu nilainya sama, yaitu di sini 5, 5, 5 semua. Tetapi di sini elemen yang ada di bawah dan di atas diagonal utama itu tetap sama, nilainya ada 0, bernilai 0. Matriks identitas, jika semua elemen yang terletak pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, contohnya ini, kalau tadi matriks skalar itu nilainya yang sama, ya, tapi kalau matriks identitas diagonal utamanya itu harus 1. Jadi kalau misal di sini 1 pun, ini namanya adalah matriks identitas. Jadi kalau matriks skalar itu selain 1 ya, karena kalau 1 masuknya adalah di matriks identitas. Yang terakhir adalah matriks segitiga. Jika elemen yang ada di bawah atau di atas diagonal utamanya, salah satu atau tidak keduanya bernilai 0. Nanti di matriks segitiga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, matriks segitiga bawah. Nah, contohnya ini. Jadi di sini kalau kenapa segitiga bawah? Karena di sini di bawah diagonal utama ini itu nilainya 0 semua elemennya. Yang satunya adalah matriks segitiga atas. Jadi di atas diagonal utama itu nilainya 0 semua. Elemennya nilainya 0. Ya, jadi ini ada matriks segitiga bawah dan ada matriks segitiga atas. Itu merupakan jenis-jenis dari matriks.